الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصلاة الله وسلامه على إمام الموحدين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا ربنا أحينا بلا إله إلا الله وأمتنا يا ربنا بلا إله إلا الله وصرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة أهل لا إله إلا الله. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat taklif, dan itu penting agar kita tahu siapa sih yang berkewajiban untuk mempelajari hukum-hukum syarak. Karena yang akan kita bahas adalah masalah akidah, ini ada hukumannya dengan hukum syarak. Wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan akidah. Bahkan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menyelamatkan iman dan akidah kita. Semuanya tidak ada artinya jika orang itu akidahnya sesat dan salah. Sehebat apapun orang tersebut, akan tapi jika akidahnya sesat dan salah, maka amalnya tidak akan berguna. Kebaikan yang dilakukan di dunia oleh orang yang bukan ahli la ilaha illallah, maka kebaikan itu akan sia-sia dan tidak akan mereka lihat kelak di akhirat. Maka kunci untuk bisa diterima kebaikan semuanya, amal baik adalah jika orang itu sudah mempunyai kuncinya adalah la ilaha illallah atau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita belajar ilmu mengukuhkan keimanan tersebut, yaitu yang saat ini kita tekuni dan kita belajar, yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid. Kita sudah tahu bahwa syarat-syarat orang mukallaf ada 4, kemudian tambah 1 menjadi 5. Hendaknya orang tersebut harus berakal. Yang tidak berakal maka dia tidak punya beban kewajiban apapun. Kalau mati dia masuk surga. Begitu juga anak kecil yang belum balik tidak punya beban kewajiban, tapi ingat dalam hal ini jangan lupa dan lalai. Kalau ada anak masih umur belum balik misalnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jika mereka belum balik, maka mereka belum punya kewajiban apapun. Tidak sholat, tidak puasa. Termasuk yang kita bahas saat ini. Akan tetapi wajib bagi orang tua untuk mengenalkan mereka kepada syariat. Nabi mengajarkan muru awladakum bisolati inda sab'in. Perintahkanlah anak-anakmu untuk bisa kenal solat mulai umur 7 tahun, usia tamyiz. Tamyiz adalah orang yang sudah punya akal dan dia bisa mandiri. Umurnya 7 tahun hijriah. Sehingga disederhanakan syarat tamyiz ada 2. Umurnya 7 tahun hijriah, yang kedua adalah dia bisa mandiri. Maka orang itu disebut tamyiz. Kalau umurnya 8 tahun, 9 tahun sekalipun, akan tapi mohon maaf ada sebagian yang akalnya sangat kurang, sehingga biarpun 10 tahun dia masih seperti anak kecil, maka dia tidak akan menjadi tamyiz. Jadi belum bisa diajari apapun. Baik, kalau sudah mulai umur 7 tahun, maka kita wajib mengajari mereka segala kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang dewasa nanti, orang balik. Sehingga jangan lengah, jangan lupa orang tua kadang mentang-mentang anaknya masih kecil dibiarkan dia tidak sholat, dibiarkan tidak puasa, bajunya pun semaunya. Bahkan mungkin ada seorang ustadz yang lengah. Maka ketahuilah, kalau anak kita sudah mulai 7 tahun, wajib kita ajari untuk menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Termasuk menutup aurat. Biarpun sesaat dicopot kerudungnya karena masih anak kecil, akan tapi sudah harus kita latih mulai umur 7 tahun. Solat pun demikian, mungkin masih tolah-toleh. Memang harus kita kenalkan solat, hingga di saat suatu ketika sudah balik, seperti yang kita sebutkan kemarin, balik itu kayak apa? Maka dia sudah punya persiapan. Maka ingat, jangan sampai lupa dan lengah para orang tua. Biarpun anak kita belum balik, bukan berarti anak kita harus kita biarkan. Tapi wajib kita mengajari mereka segala kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Muru awladakum bisolati inda sab'in wadribu 'alaiha inda 'ashrin. Kalau sudah umur 10 tahun sedikit ditekesin lagi, dipukul, dihukum, akan tapi pukulannya bukan pukulan bongkem begini, akan tapi ada sedikit pukulan yang menjadikan dia takut, apakah dipukul di bagian kakinya, dan pukulannya pun bukan pukulan yang keras. Dan ini adalah yang diingkari oleh pendidik-pendidik baru di barat sana, dipikir memukul ini adalah mukul kayak apa.
Sementara bahkan nanti ada hubungannya dengan HAM, memukul anak adalah pertentangan dengan hak asasi manusia. Memukul yang diajarkan oleh Nabi adalah pukulan-pukulan yang mendidik, bukan pukulan siksa. Anak kecil bukan untuk disiksa, akan tapi dididik. Baik, kemudian setelah itu yang ketiga kemarin kita sebutkan apa itu, bahwasanya harus pendengarannya ataupun penglihatannya bisa melihat, atau bukan dan. Salamatul hawas. Indranya bisa melihat atau bisa mendengar. Yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka tidak akan bisa faham perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang keempat, harus sampai kepadanya dakwah. Kemudian di situ ada pembahasan. Sebelum kita memasuki kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui berkenaan dengan akidah, ada permasalahan masa fatrah. Masa fatrah adalah masa tidak adanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya disangkut pautkan dengan kekurang ajaran sebagian orang. Disangkut pautkan dengan orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada di akhir zaman ini orang yang lidahnya begitu ringannya mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Subhanallah. Itu karena kekurang ajaran mereka dan karena lemahnya ilmu mereka dan juga salahnya mereka di dalam berhujjah. Di situ dibahas oleh pakar akidah berkenaan tentang taklif tadi. Tentang taklif tadi dibahas tentang bagaimana bapak ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah setiap nabi itu diutus untuk kaumnya. Wa ila 'adin akhahum Hud. Kepada Ad ada. Tsamud ada. Jadi ada Madian, Syuaib, semuanya ada. Nabi diutus untuk setiap nabi diutus untuk kaumnya. Maka yang bukan kaumnya tidak berkewajiban untuk mematuhinya. Akan tapi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah diutus untuk semesta, kaafatan, semua manusia, tanpa terkecuali. Maka dari itu, bagaimana hukumnya orang-orang Arab yang waktu itu belum ada nabi, belum ada utusan? Sayyidina Isa alaihissalam diutus bukan untuk orang Arab, orang Quraisy. Sayyidina Musa untuk Bani Israel, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Dan juga Nabi Ibrahim pun ternyata diutus untuk orang Irak. Dan Nabi Ismail pergi ke Hijaz pun ternyata Nabi Ismail juga diutus untuk orang Jurhumiyin. Baik. Yang jelas, ini ada pembahasan besar yang harus kita fahami bahwa Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Litundziru qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun." Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam ayat lain, "Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir." Allah belum pernah mengutus orang Mekah ini seorang utusan. Seorang utusan. Artinya belum ada utusan saat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Sungguh kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali sudah ada utusan datang kepada mereka. Dan ingat, ahli sunnah wal jamaah beda dengan Mu'tazilah. Keimanan, keyakinan kepada Allah menurut ahli sunnah wal jamaah harus dibarengi antara syariat dengan akal. Tidak cukup dengan akal saja, berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan kita bisa menemukan Tuhan dengan akal. Kita bisa menemukan Tuhan dengan akal, tapi tidak. Ahli sunnah wal jamaah menggabungkan. Memang menemukan Tuhan, maksudnya meyakini bahwasanya ada Allah, ada Tuhan dengan akal, akan tapi nanti harus dibarengi dengan syariat agar tahu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan bisa mereka bisa sampai kepada titik harus mempercayai adanya Tuhan. Akan tapi ternyata ada salah Tuhan yang salah menyembah Tuhan. Tuhan mereka ternyata ada yang menuhankan pepohonan, menuhankan raja, menuhankan sesuatu yang dianggap memberikan manfaat kepada mereka, atau sesuatu yang dianggap membahayakan kepada mereka, sehingga dituhankan. Padahal mereka sudah sampai kepada satu titik percaya akan adanya Tuhan, dan itu adalah fitrah manusia. Semua manusia berakal dengan fitrahnya itu mencari namanya Tuhan. Tidak ada satu bangsa kecuali mereka mencari Tuhan. Tidak ada satu manusia yang berakal kecuali mencari yang namanya Tuhan. Cuman karena tidak ada petunjuk namanya syariat, lihat Tuhannya macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan matahari, ada Tuhan api, ada Tuhan pepohonan yang gede, ada Tuhan rajanya, ketua kabilahnya, dan macam-macam. Ada Tuhan bintang. Akan tapi mereka sama, ketemu satu titik bahwasanya harus ada yang namanya Tuhan. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya kami tidak percaya akan adanya Tuhan, ateis, atau mulhid, atau dahriyin, orang yang mengatakan kami tidak percaya akan Tuhan. Bohong mereka itu, sebetulnya mereka itu. Lalu apa yang kau percaya tentang ini semuanya? Kami hanya percaya adanya proses alam saja. Tidak ada penciptanya, ini hanya proses begitu saja terjadi.
Apa istilahnya evolusi, perubahan perlahan demi perlahan sehingga terbentuklah semacam ini. Mereka sebetulnya telah menganggap sesuatu yang besar namanya proses. Dia sendiri tidak tahu proses itu kayak apa. Apa prosesnya? Jadi memang semuanya manusia yang berakal mencari yang namanya Tuhan. Tidak bisa tidak. Dimanapun manusia itu berada mencari namanya Tuhan. Itu namanya fitrah. Maka dengan akalnya bisa mencari Tuhan. Akan tapi untuk sampai kepada hakikat, untuk sampai kepada keyakinan Tuhan yang benar, harus dibarengi dengan syariat. Itulah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaati. Asy'ariyati, maturidiyati. Baik. Percaya adanya Tuhan. Orang Arab percaya adanya Tuhan. Orang Yunani percaya adanya Tuhan. Orang Mesir percaya adanya Tuhan. Sebelum datangnya Nabi Muhammad, baik, mereka percaya adanya Tuhan. Persia menyembah api bertahun-tahun. Dan meyakini api itu adalah Tuhan mereka. Ada Tuhan hitam putih, dan seterusnya. Baik, akan tetapi, untuk sampai kepada yang namanya Tuhan Allah, kenal Tuhan Allah, maka itu adalah bimbingan syariat. Tapi lihat, orang tidak cukup mengetahui bahasanya itu adalah Tuhannya Allah kalau tidak menggunakan akalnya. Nanti insya Allah yang akan dibahas menggunakan akalnya agar sampai kepada Tuhan Allah. Sebab ada orang yang menganggap Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang, yaitu tadi yang kami sebutkan pada pertemuan yang lalu, seperti dewa-dewi, mungkin Tuhan seperti manusia dan sebagainya. Padahal dia menyebut nama Allah. Maka perlu belajar ilmu akidah Asy'ariyah ini agar tidak masuk pada kesesatan kaum Mujassimah, kaum Musyabbihah, Hasyawiyah dan seterusnya. Jadi harus belajar, jangan sampai dikira Tuhan mempercayai adanya Tuhan. Rupanya apa? Dia punya masa lalu akidah, punya masa lalu keyakinan. Hanya dirubah namanya toh, akan tapi keyakinannya masih sama. Disebut namanya Tuhan Allah, akan tapi yang diyakini adalah keyakinan-keyakinan yang ada di dalam otaknya dan di dalam hatinya yang selama ini sebelum datangnya Islam. Maka perlu namanya an-nadhar nanti insyaallah. Nadhar itu menggunakan akalnya untuk bisa merenungi Tuhan Allah itu punya sifat-sifat semacam ini. Maka secara otomatis akan memangkas keyakinan-keyakinan masa lalu yang ada di dalam dirinya, di dalam otak dan hatinya. Baik. Wa kunna mu'adzimina hatta nab'atha rasula. Allah Maha Kasih. Tidak akan menyiksa hambanya kecuali sudah ada utusan. Dan ketahuilah Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal sebelum Nabi Muhammad menjadi seorang utusan. Maka yang perlu diyakini, keyakinan yang ada pada akidah kita ahli sunnati wal jamaati bahwasanya ayah bunda Nabi Muhammad di surga. Ayah bunda Nabi Muhammad ada di surga. Kalau ada orang akhir zaman, kok usilnya menyebut bapak ibu Nabi Muhammad ada di dalam neraka. Hujjahnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna abi wa abaka finnar. Dalam riwayat lain apa? Ista'adantu rabbi an astaghfir li ummi. Aku minta izin kepada Tuhanku untuk minta ampun. Untuk aku minta ampun kepada Allah untuk ibundaku. Falam ya'dan li. Allah tidak mengizinkan kepadaku. Hadis juga riwayat Muslim. Ini menunjukkan kalau bapak ibu Nabi Muhammad adalah kafir. Ini adalah yang mereka sampaikan. Ketahuilah, dalam berhujjah bukan dengan hawa nafsu. Di sini ada kekuatan hujjah, ada dalil. Ketahuilah kalau sudah yang namanya Al-Qur'an, dia adalah punya pangkat hujjah yang paling tinggi. Qat'iyul wurud, pasti benarnya kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa ma kunna mu'adzibina qat'iyud dalalati. Dalalahnya sangat jelas. Tidak usah diragukan. Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum ada utusan. Dan hadis yang mutawatir, dan riwayat Al-Quran semuanya mutawatir, qat'i, tidak mungkin salah. Yang mengingkari Al-Quran satu ayat pun dia kafir. Akan tapi dengan inna abi wa abaka finnar, itu adalah khabar ahad. Khabar ahad adalah satu berita, biarpun sahih dari Nabi SAW. Jadi khabar itu ada namanya mutawatir dan ahad. Selain mutawatir namanya ahad. Ahad di dalamnya adalah termasuk gharib, termasuk aziz, termasuk masyhur. Itu adalah termasuk ahad. Yang perawinya satu atau perawinya dua lebih atau tiga ke atas asalkan sampai derajat mutawatir, maka itu adalah disebut sebagai ahad. Yang ahad itu adalah urutnya tidak sampai derajat yakin seyakin-yakinnya akan kebenarannya. Akan tapi dugaan besar bahwasanya riwayat itu adalah benar. Tapi tidak bisa sampai derajat yakin. Tidak qat'iyul wurudi. Tidak bisa dikatakan bahwasanya riwayat ini adalah qat'iyul wurudi. Pasti benarnya dari Nabi SAW. Akan tapi dugaan benar bahwasanya ini adalah dari Nabi SAW. Baik, kemudian ditanding ini riwayat. Kalau Al-Quran sudah pasti benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah. Karena ini adalah Al-Quran.
Kemudian lihat ada tarjih. Jika ada ayat yang bertentangan, ayat yang ada yang berbenturan, sesaat dikatakan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa. Lah kok Allah menyiksa setelah itu bagaimana ini? Di neraka kan disiksa oleh Allah. Maka namanya at-tarjih. Mana yang perlu didahulukan di antara dua riwayat tersebut? Semua ahli nazar, ahli istidlal, ahli istinbat, pakar-pakar ilmu semuanya mengerti bahwasanya hujjah yang lemah tidak akan bisa mengalahkan hujjah yang kuat. Kalau sudah Al-Qur'an tidak akan bisa dikalahkan. Ini bukan bab nasikh mansukh. Memang dalam akidah kita, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian juga madzhabul arba'ah bahwasanya nasikh mansukh bisa saja terjadi. Al-Qur'an dinasikh, dihapus oleh yang namanya hadis. Tapi ini bukan bab nasikh mansukh. Akan tapi di sini adalah bab tarjih. Kalau nasikh mansukh itu kan harus diketahui mana yang lebih dahulu. Tapi di sini bab tarjih bahwasanya hadis ayat yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula ini adalah berlaku dan masih berlaku, bukan dihapus oleh hadis inna abaka wa abi finnar. Inna abi wa abaka finnar, bukan. Maka tarjihnya begini. Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibina itu adalah jelas-jelas qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurudi, punya dua kotak. Kotaknya di dua sisi. Dari datangnya pasti maknanya juga sangat jelas. Mau ditanding dengan yang namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah dhanniyul wurudi, dhon. Tidak yakin kebenarannya akan tapi diduga benar, itu adalah diduga kuat bahwasanya itu adalah benar. Ditanding maka muncullah yang kuat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu sangat jelas bahwasanya hujjahnya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah mengatakan bahwasanya ayah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam surga. Termasuk nanti akan dikembangkan masa orang yang hidup di tengah hutan yang tidak pernah mendapatkan seruan, anak kecil yang meninggal dunia, bukan masuk neraka lalu nerakanya tidak panas, itu bukan. Itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tidak bisa dibawa, tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina. Sungguh aku tidak akan menyiksa. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan menyiksa. Jadi anak kecil yang meninggal surga, biarpun anaknya orang kafir. Karena apa? Dia adalah belum mukhatab bil aqidah bil syariati. Karena mereka belum punya kewajiban apapun terhadap syariat. Anaknya orang kafir meninggal masuk surga. Mana orang yang di tengah hutan sana yang tidak pernah mendengar syariat Nabi Muhammad, dengar Islam, mati masuk surga. Dan begitu seterusnya. Karena mereka tidak pernah ada nabi yang mengajarnya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah punya nabi lalu mereka menyelewengkan agamanya. Kaum Nasrani, Yahudi dan sebagainya menyelewengkan agama nabi-nabi mereka, ini adalah keluar dari iman, mereka kafir. Jangan dikatakan mereka tidak kafir. Al-Qur'an sudah menjelaskan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab kafir, selesai. Ada sekarang yang mencoba mengotak-atik pula ahli kitab juga muslim mukmin. Bagaimana Al-Qur'an? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sejajar. Adapun masalah perilaku kita dengan mereka lain, ini urusan hukum di hadapan Allah. Adapun perilaku kita dengan mereka tetap kita dihimbau untuk berhubungan baik dengan mereka. Ini baik. Jadi bapak ibu Nabi Muhammad adalah di dalam surga dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sana ada riwayat-riwayat maudhu, biarpun disebutkan oleh orang-orang besar seperti misalnya Imam Al-Baijuri rahimahullah taala menyebutkan dalam Syarah Jawharatul Tauhid, Imam Baijuri menukil bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah hadis palsu, hadis yang tidak boleh dipakai. Biarpun adalah yang membawa adalah imam kita dalam fikih, imam kita dalam akidah, ketahuilah kebenaran lebih berhak untuk diikuti. Jadi jangan menggunakan bahwasanya Nabi Muhammad menghidupkan lagi bapaknya, ayah ibunda Rasulullah dihidupkan kembali, kemudian bersyahadat. Sebab omongan ini yang bersandarkan hadis palsu ini, atau kalaupun dikatakan hadis dhaif ini akan membatalkan kaidah yang sudah kita bangun bahwasanya orang ahli fatrah adalah di surga. Ini, makanya jangan membawa riwayat itu. Hati-hati ini. Makanya ini harus di dalam berakidah kita harus memilah-milah. Tidak, bukan dihidupkan. Itu adalah riwayat tidak benar. Bapak ibu Nabi Muhammad adalah di surga dan tidak pernah dihidupkan kembali. Biarpun tidak dihidupkan, tapi tempatnya di mana? Di surga, selesai. Ini ada sebagian yang begitu asik menukil, tidak jelas riwayatnya dari mana. Tidak ada yang mengatakan hadis itu adalah sahih bahwasanya fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya walidayhi wa yashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak, itu adalah riwayat yang tidak benar, maka jangan digunakan ini. Ini termasuk kritik kepada diri kita, akidah kita. Karena ini senjata makan tuan. Sebab apa yang sudah kita jelaskan bahwasanya masa fatrah adalah selamat mereka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak adanya utusan orang Mekah waktu itu, mereka adalah selamat, akan dihancurkan dengan kalimat yang akhir ini. Berarti kenapa kok harus sampai dihidupkan?
kembali ayah ibundanya Nabi Muhammad SAW. Kalau harus dihidupkan berarti keyakinan yang kita bangun tadi adalah salah. Dan memang tidak ada riwayat yang benar itu. Akan tapi apalagi ditambah dengan ahli kasyaf bahasanya. Kalau di dalam kitab Bejurud katakan ini termasuk babel kasyaf dan sebagainya. Oh tidak, hadis ini adalah memang tidak benar, tidak kuat, dhaif. Akan tapi menurut ahli kasyaf hadis ini adalah sahih. Ketahuilah, agama kita tidak dibangun dengan kasyaf. Dan tidak dibangun dengan ilham. Kasyaf dan ilham tidak bisa dipakai kecuali sesuai dengan syariat. Kecuali sesuai dengan syariat. Kasyaf tidak bisa dipakai. Nanti semua orang akan mengaku, aku dapat kasyaf, aku dapat ilham. Tidak. Kalau ada seorang wali besar saat ini punya ilham atau punya kasyaf, kita bisa mengikuti asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bertentangan tidak bisa dipakai. Jadi dibahas oleh pakar usul fikih, apakah kasyaf bisa dipakai, apakah ilham bisa dipakai? Tidak. Ilham dan kasyaf tidak boleh dipakai, urusan akidah lagi. Akan tapi ada sebagian hamba Allah yang diberi oleh Allah kasab. Kasab atau Rabbani. Allah membuka hatinya, Allah bukakan itu semuanya. Tapi tidak boleh kasyaf itu bertentangan dengan syariat. Kalau ada kasyaf bertentangan dengan syariat, pasti batil itu. Makanya ada kasyaf, misalnya bertemu Nabi SAW dalam mimpi mengajarkan satu syariat. Maka boleh di saat kita bangun, atau kita sadar, atau waktu itu mimpi, kita boleh bangun mengamalkan ini, asalkan di luar sana ada syariat juga yang sesuai. Kalau tiba-tiba datang kepada kita mengatakan, bagimu halal minum khamr. Bangun, tidak boleh kita minum khamr. Tidak boleh beralasan, aku ketemu Rasulullah. Rasulullah mengizinkan saya minum khamr. Tidak ada. Tetap innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Ini harus paham ya. Jadi tidak pakai kasyaf. Jadi ini harus, karena apa? Kita harus tutup celah bagaimana musuh-musuh Allah nanti akan menghancurkan kita, mengkritiki kita. Jadi, Bapak Ibu Nabi Muhammad adalah di surga dan selesai. Kemudian setelah itu, ada riwayat-riwayat tentang dalam Al-Quran sendiri disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian Nabi juga mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahasanya di situ diperintahkan kita untuk mengajak orang, kalau mereka bandel memerangi kita, kita pun harus perangi mereka. Kalau tidak juga tidak. Sampai apa? Sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini. Jadi mereka hamba-hamba ini mengenal kita, mengenal Allah, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yang kita kenalkan Allah, orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kita kenalkan Allah kok mereka tidak mau, maka itu baru dihukumi kafir. Kemudian di sana ada pembahasan lagi sebelum kita melanjutkan, namanya syarah, mungkin kita perlebar saja. Siapa sih yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu? Sebab sekarang ada klaim orang paling benar. Sehingga mengatakan Islammu belum benar, kamu harus bersyahadat lagi. Ini ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Di situ ada pembahasan bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat untuk dianggap kalau dirinya itu adalah orang yang beriman atau masuk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pembahasan kalimat syahadat itu hanya berlaku untuk orang kafir dan orang murtad. Orang kafir yang pertama, yang kedua adalah orang murtad. Adapun anaknya orang yang beriman sampai kapanpun dia adalah orang yang beriman asalkan tidak murtad. Asalkan orang tersebut tidak melakukan sesuatu yang mengeluarkan mereka dari iman dan Islam. Jadi pembahasan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat itu berlaku untuk siapa? Untuk orang kafir, mengenal syariat Nabi Muhammad, kemudian dia harus bersyahadat kalau ingin masuk Islam. Atau orang murtad. Ada orang murtad. Orang murtad kalau ingin kembali kepada Islam maka dia harus dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka anaknya seorang muslim maka dia akan tetap dihukumi sebagai seorang muslim biarpun tidak bersyahadat. Biarpun tidak bersyahadat. Ini adalah masalah kalimat syahadat. Sehingga begitu lucu ya, sebagian orang mengatakan Islammu belum benar. Maka kamu harus bersyahadat dulu. Memangnya kenapa? Saya melakukan kemurtadan atau gimana? Kecuali memang terbukti orang tersebut melakukan kemurtadan. Tidak mengakui ada Nabi setelah Nabi, bolehlah. Atau merendahkan Nabi Muhammad, murtad. Bukan boleh, harus kalau mengakui Nabi setelah Nabi, murtad ya.
Atau mengatakan mencaci Nabi Muhammad SAW, murtad. Mengatakan Al-Quran bukan wahyu, murtad. Maka dia harus segera bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik ini. Jadi yang wajib mengucapkan kalimat syahadat itu adalah siapa? Orang kafir yang pertama, yang kedua adalah orang murtad. Kalau anaknya orang Islam, sepanjang masa mereka adalah Islam. Tidak bisa tidak. Mereka pasti Islam. Anaknya seorang Islam. Baik, kemudian di situ sebenarnya ada pembahasan panjang. Masuk kepada paman dan Nabi SAW. Ini sebelum masuk kita. Sebab ada juga orang usil paman Rasulullah di neraka dan sebagainya. Ada orang usil kayak kurang kerjaan saja. Kita perlu banyak yang dibahas sekarang. Tiba-tiba ada orang membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita di akhirat. Yaitu membahas tentang paman dan Nabi SAW. Ayah paman dan Nabi dikatakan bahwasanya dia di dalam neraka. Juga ada riwayat dari Nabi SAW atau Muslim atau Bukhari dan seterusnya. Sebetulnya itu masuk pembahasan. Maaf ini mungkin sedikit panjang masalah asyhadu alla ilaha illallah. Ini agar yakin, agar kita tidak sesat salah. Bahwasanya mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan dengan lidah, untuk dikatakan seorang itu sebagai orang yang beriman dan berislam. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat bagi orang kafir tadi yang ingin masuk Islam? Kalau seandainya ada orang kafir cukup percaya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah, tapi belum mengucapkan dengan lidahnya, bagaimana ini hukumnya? Dan ini berangkat dari taraddudnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu bertanya-tanya. Kalau ada seorang yang beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, termasuk di dalamnya adalah kisah Abu Thalib di sini. Dan mempercayai Nabi, membela Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Di dalam hatinya ada keimanan, cuma dia tidak mengucapkan dengan lidahnya. Apakah mungkin akan disiksa oleh Allah? Taraddudnya Imam Ghazali, wa kaifa yukhalladu man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman? Gimana akan disiksa di dalam neraka orang yang di hatinya ada iman? Percaya kepada Allah. Dan ini adalah bainana wa bainallah, hanya kita dengan Allah saja. Bagaimana hukumnya? Maka dibahas oleh para pakar usul akidah atau pakar usul fikih dalam bab usul fikih tersendiri. Hukmun nutq bisyahadataini, hukumnya mengucapkan kalimat syahadat. Apakah yang pertama? Itu adalah syatrun minal imani, atau itu adalah syartun minal imani? Apakah syatrun atau syartun? Memang akidah kadang perlu penekanan di sini supaya, ya mohon maaf mungkin ada, apalagi kalau pagi-pagi ini kecampuran ngantuk ini yang menjadi dia kan. Mengucapkan kalimat syahadat itu syartun atau syatrun? Kalau syatr itu adalah bagian. Satu kesatuan dibagi dua. Separuhnya adalah mengucapkan, separuhnya adalah dengan hati. Makanya syatrun, separuh. Maka menurut pendapat ini, maka siapapun yang beriman kepada Allah, kayak apapun beriman kepada Rasulullah, tapi kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka imannya tidak dianggap. Syatrun. Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ini bagian. Bukan syarat. Bagian. Dan itu mahiyah. Hakikat keimanan itu harus terkumpulkan dua hal, yaitu iman dengan hatinya, kemudian mengucapkan dengan lidahnya. Kalau ada orang mengucapkan dengan lidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau hatinya tidak beriman, itu urusannya dengan Allah, dia orang munafik. Kita tidak berbicara hati. Urusan hati, urusan manusia dengan Allah. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat syahadat? Yang mengatakan bahasanya mengucapkan kalimat syahadat adalah syatrun, bagian daripada iman. Syatrun, maka yang mengucapkan bagian paruh. Separuhnya adalah mengucapkan, separuhnya adalah dengan hati. Maka kalau ada orang hanya beriman dengan hatinya kok belum bersyahadat, maka tidak sah, tidak dianggap. Itu dianggap seperti rukun. Rukunnya ada dua, mengucapkan dan iman di dalam hati. Kalau rukunnya tidak dipenuhi bagaimana? Tidak sah, seperti sholat rukunnya tidak dipenuhi. Kecuali orang yang udzur. Kalau orang udzur mah jelas tidak bisa berbicara, bisu. Nabi tidak perlu mengucapkan kalimat syahadat. Gimana mengucapkannya? Karena dia tidak bisa berbicara. Ini bagi orang yang bisa berbicara bagaimana dia? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah syartun minal imani, syaratnya iman. Dan yang mengatakan ini adalah syaratnya iman dibagi dua.
Yang pertama adalah syarat li sihhatil iman. Yang pertama adalah mengatakan syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Yang kedua adalah syarat li ijra'il ahkam ad-dunyawiyati. Yang kedua adalah syarat untuk diberlakukan hukum di dunia sebagai ahli iman, ahli Islam. Yang pertama syarat li sihhatil iman, yang mengatakan ini adalah syarat sahnya iman. Artinya kalau ada orang beriman dengan hatinya lalu tidak mengucapkan dengan kalimat syahadat, maka tidak sah. Karena syarat sahnya tidak dijalankan, yaitu tidak bersyahadat. Maka ini hasilnya sama dengan pendapat yang pertama tadi. Orang beriman kayak apapun dia tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama dan salah satu dari pendapat yang kedua. Pendapat kedua dibagi dua lagi kan? Pendapat yang kedua dari pendapat yang keduanya, pembagian. Pendapat yang kedua, bagian yang kedua adalah syarat di ijra'il ahkam ad-dunyawiyati, untuk diberlakukan di dunia. Sehingga kalau ada orang kafir, biarpun di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka ketahuilah kita tidak boleh menikahkan putri kita dengannya. Kalau mati jangan dikubur di kuburannya kaum muslimin, karena dia masih kafir. Sebab hanya iman di dalam hatinya, belum dengan apa? Belum dengan lidahnya. Maka ini adalah syarat li'ijra' untuk dihukumi di dunia sebagai ahli iman. Dihukumi di dunia sebagai ahli iman. Maka kalaupun dia mengatakan di dalam hatinya urusannya dengan Allah, akan tapi secara zahir kita pakai ini. Maka dari itu siapapun yang tidak bersyahadat dari orang kafir, tidak bisa kita anggap sebagai orang muslim mukmin. Kalaupun mati dikubur di tempatnya orang kafir. Tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin mukminin, di kuburannya kaum muslimin mukminin tidak. Dan tidak boleh kita untuk saling menikahkan anak kita dengannya. Dan tidak saling mewarisi dengan anaknya kalau ada anak yang beragama Islam. Maka ini ada 3 pendapat berarti. Ya, yang terakhir ini adalah li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah. Maksudnya apa? Yang namanya mengucapkan kalimat syahadat itu, menurut pendapat yang terakhir yang ketiga itu, hanya untuk dianggap di dunia itu kalau mereka adalah saudara kita seagama. Artinya apa? Imannya sudah dianggap. Kalaupun seandainya dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, cuman di dunia tidak diperlakukan sebagai seorang ahli Islam, ahli iman. Alah, jelas ya? Imannya dianggap. Maka ini bisa kita terapkan kepada khusnudzan kita kepada paman dan Nabi SAW yang terlihat secara lahir berjuang untuk Rasulullah, membela Nabi SAW. Belum lagi syair-syair yang ditemukan, syairnya Abu Thalib adalah syair yang menyanjung Nabi. Bahkan dikatakan tidak ada agama sebaik agama anak saudaraku ini. Dan perjuangannya Masya Allah. Maka mungkin sekali di dalam hati ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di hadapan Allah ia insya Allah termasuk orang yang bakal selamat. Kalaupun masuk neraka, tidak akan la yukhallat, tidak akan diabadikan di dalam neraka. Karena di dalam hatinya ada keimanan. Bahkan dalam hadis tentang Abu Thalib di dalam neraka itu, kakinya menginjakkan neraka, ternyata ubun-ubunnya mendidih, tidak hancur semuanya. Ini menunjukkan bahasanya tidak semuanya hancur. Bahkan dia adalah termasuk ahli iman, ahli Islam. Itu menurut pendapat yang kita. Jadi masih ada celah bagi kita untuk berhusnudzon bahwasanya paman dan Nabi SAW untuk kita masukkan sebagai orang yang insya Allah nanti selamat di akhirat dan akan diangkat dari neraka. Nah ini, jadi termasuk ahli iman biarpun tidak mengucapkan dengan lidahnya, ahli iman menurut versi pendapat yang ketiga tadi. Perlunya apa kita menghadirkan yang demikian ini? Agar kita bisa berprasangka baik dan seterusnya. Kalau memang hari ini ada orang beriman dengan hatinya, lalu kemudian dia belum mau mengucapkan kalimat syahadat, dia kita hukumi di dunia sebagai apa? Orang kafir, jelas. Akan tapi urusan dengan Allah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada tanda-tanda perjuangannya untuk umat Nabi Muhammad, perjuangannya untuk Rasulullah seperti Abu Thalib. Kemudian ada pembahasan lagi, apakah orang di saat ingin masuk Islam itu harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khilaf di para imam Juwaini, Imam Haromain dan seterusnya. Khilaf dalam hal ini. Ada yang mengatakan harus mengucapkan kalimat syahadat dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang cukup mengatakan bahwasanya kamu beriman dengan Muhammad, ya. Beriman kepada Allah, ya. Itu juga. Ada ungkapan-ungkapan dalam bentuk syairnya yang menyanjung Nabi, menyanjung agama Nabi, termasuk dianggap. Ini ada yang mengatakan semacam itu.
Jadi celah untuk memasukkan Abu Thalib kepada Islam masih banyak. Masih mungkin sekali. Maka dari itu sudahlah. Ada dua pilihan. Kalau kita ingin membahas dengan cara semacam ini. Atau kita tinggal, tidak usah membahas. Kadang-kadang dibahas paman Nabi, paman Nabi, paman Nabi, paman Nabi. Memang waktu itu Allah menurunkan Al-Quran. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan memberikan petunjuk orang yang kau cintai. Betul, Nabi Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang Nabi Muhammad cinta. Akan tapi, kenapa itu harus Abu Thalib? Dan itu untuk kita semuanya. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Biarpun itu orang yang sangat kita cintai. Kalau Allah tidak menghendaki memberikan hidayah kepada mereka, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Baik, intinya, ayo kita prasangka baik kepada Nabi SAW. Jangan lukai hati Nabi dengan menyebut bapak ibu Nabi SAW ada di neraka. Kemudian kita membahas sesuatu yang tidak penting, Abu Thalib di dalam neraka dan seterusnya, tidak abadi, kekal di neraka. Rasulullah suatu ketika mendengar kabar di saat duduk dengan para sahabat Nabi, mendengar kabar bahwasanya ada Ikrimah. Ikrimah itu adalah salah satu sahabat besar Nabi, dan beliau adalah putra dari Abu Jahal, musuhnya Rasulullah SAW. Dan memang para sahabat Nabi dengan kecintaan kepada Rasulullah, maka semakin cinta kepada Rasulullah, semakin benci kepada Abu Jahal. Sehingga mereka terbawa arus membicarakan Abu Jahal, tentang kekafirannya dan seterusnya. Apa sabda Nabi SAW? Apa perkataan Nabi kepada sahabat Nabi di saat mendengar Ikrimah mau datang? Kufu an Abi Jahlin takrimata li Ikrimata. Jangan kau sebut Abu Jahal ya, untuk menjaga hatinya Ikrimah. Allah, sekarang Bapak Ibu Nabi dibahas ini model-model apa? Ya, jelas ya. Ini adalah sesuatu yang harus kita hadirkan di dalam pembahasan akidah. Kemudian setelah itu di sini dibahas para pakar akidah, wa yajibu ala kulli mukallafin, kemarin sudah kita mulai, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, wajib syar'i. Wajib syar'i, secara syariat kita wajib mengetahui tentang hal-hal yang harus kita yakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat wajib Allah. Kemudian kita harus tahu sifat-sifat mustahil bagi Allah. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Nabi dan sifat-sifat mustahil bagi Nabi, dan juga sifat-sifat yang jaiz. Ingat bahwasanya 20 dari sifat 20 yang akan disebutkan itu bukan itu semuanya. Lihat dalam takbirnya. Famimma, ini loh ya. Kalau kita sambut lanjutkan, famimma yajibu. Di antara yang wajib. Jadi 20 sifat yang selama ini kita yakini bukan semuanya. Tapi uniknya orang itu kalau menuduh itu mencari-cari kesalahan. Kenapa itu Al-Asy'ari dan pengikutnya Asy'ariyah itu kok membatasi sifat Allah cuma 20? Itu dari mana pemikiran itu? Innalillah. Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikutnya tidak membatasi sifat 20. Hanya beliau mengambil sebagian dari sifat-sifat Allah 20. Kenapa harus 20? Karena dari sifat 20 itulah yang menimbulkan satu dialog panjang antara akidah. Antara akidah Islam dengan akidah di luar Islam. Dan di dalam akidah Islam sendiri tersesat di saat mereka memahami sifat 20 ini. Adapun yang lainnya aman-aman saja. Pada zamannya karena muncul Mu'tazilah waktu itu. Ada Qadariyah, Jabariyah. Kemudian Mu'tazilah Abu Hasan Asy'ari sendiri belajar dengan Abu Ali Al-Jubai, ayahanda, bapak tiri. Dan kita tidak mengatakan Mu'tazilah keluar dari Islam, tidak. Mu'tazilah insyaallah termasuk min ahlil iman, cuman mereka telah sesat dengan beberapa pemikiran akidah. Sebab nanti ada satu pembahasan yang ini barangkali nanti kalau lupa diingatkan bahwasanya lazimul madhab laisa bimadhab. Lazimul madhab laisa bimadhab, ini juga pembahasan penting, kadang kita lupa. Suka menyimpulkan orang itu langsung kita katakan kafir hanya gara-gara dia mengucapkan yang semacam itu. Lazimul madhab laisa bimadhab menurut pendapat yang dikukuhkan. Baik. Termasuk kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui adalah mengetahui sifat-sifat 20. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat ini semuanya, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana caranya? Apakah kita harus mengetahui dalil-dalilnya dan sebagainya? Maka nanti akan dibahas kalau masih ada waktu. Imannya orang yang bertaklid itu diterima atau tidak. Di dalam akidah tidak ada taklid. Di dalam furu' iya ada taklid. Tapi di dalam akidah tidak ada taklid. Akidah tidak ada taklid. Sehingga di situ ada pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa taklid di dalam urusan akidah tidak diterima. Dan itu adalah pendapat Imam Sanusi di dalam Syarah Kubronya. Tapi di dalam Syarah Sughra Imam Sanusi sudah berbeda. Ternyata perbedaan ini ditapili oleh pengikut-pengikut Imam Sanusi.
Kalau ada orang beriman dengan taklid yang pertama. Imannya seorang muqallid taklid di dalam akidah. Itu tidak diterima. Misalnya, bagaimana kau iman kepada Allah? Ya, Pak, saya dengar orang ngomong Allah, Allah, saya ikut-ikutan. Itu aja. Tidak pernah berpikir. Maka yang pertama mengatakan bahasanya imannya seorang muqallid, orang taklid dalam iman tidak diterima. Yang kedua adalah imannya seorang muqallid itu diterima akan tapi maksiat, dosa dia. Karena dia telah tidak menggunakan akalnya. Asalkan imannya al-jazim. Al-i'tiqad al-jazim, keyakinannya harus jazim. Ma'al-iz'an. Dengan kesadaran di hatinya untuk mengikutinya. Al-i'tiqad al-jazim, yakin. Bukan ikut, yakin bahasanya Tuhan kita adalah Allah. Seorang awam mengatakan Tuhanku adalah Allah. Yakin, saya yakin-yakinnya. Dari mana kamu tahu begitu? Ya pokoknya ada orang ngomong gitu, saya ngikut. Maka menurut pendapat yang kedua, taklid. Taklidnya seorang dalam berakidah, maka di sini akan dianggap. Tapi bermaksiat. Yang ketiga, dan ini pendapat yang ditarjih. Yang dikedepankan, pendapat yang ketiga adalah taklid di dalam berakidah adalah sah, tapi maksiat bagi orang yang bisa berpikir. Dan punya kesempatan untuk berpikir, merenung. Masih bisa ngaji, nggak mau ngaji, nah, dosa. Insya Allah hari ini kita akan terbebas dari dosa, karena kita belajar. Nih. Termasuk yang mendengar di mana-mana belajar, nih, keluar dari dosa ini. Akan tapi bagi orang yang memang tidak mampu berpikir, tidak dosa. Pendapat yang keempat adalah mutlak tidak dosa. Pendapat yang kelima adalah haram dan ini jauh dari benar. Bagaimana menggunakan otaknya adalah haram, ini adalah jauh dari kebenaran. Maka pendapat yang dikukuhkan adalah ini. Bertaklid di dalam urusan akidah adalah sah. Imannya dianggap. Cuman berdosa bagi orang yang bisa berpikir. Bisa punya akal. Akan tapi bagi orang yang akalnya lemah, tidak dosa. Cuman bagaimana menggabungkan dengan pendapat yang pernah dinukil dari Imam As-Sanusi dalam Syarah Kubronya bahwasanya seseorang yang bertaklid mutlak tidak sah sebab iman tidak bisa dengan taklid. Harus tahu dalilnya. Maka dibahas. Dijelaskan, ditemukan dua pendapat ini. Pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua dan ketiga. Menurut ulama yang mencoba menggabungkan ini, mengatakan bahwasanya, betul, kalau ada seseorang beriman tanpa hujjah, hujjahnya hujjah ijmaliyah, global. Kalau dia tidak mengerti hujjah secara global, maka dia tetap tidak dianggap. Maka dari itu kita wajib mengetahui hujjah bahwasanya Allah ada itu global. Tidak harus detail seperti cara berhujjahnya orang-orang yang ngerti ilmu mantek. Dialog falsafah. Ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian natijah, bukan seperti itu. Akan tapi cukup seperti seorang A'rabi, seorang pegunungan yang ditanya oleh seorang imam, ada riwayat mengatakan Asmu'i, ada yang mengatakan yang lainnya. Seorang awam ditanya bagaimana kau percaya akan adanya Tuhan Allah. Tidak boleh mengatakan yang penting aku percaya, itu taklid buta. Tapi orang tersebut berhujjah. Kalau ada kotoran unta, pasti tadi ada unta. Kalau ada bekas kaki berjalan, berarti tadi ada orang berjalan di atasnya. Maknanya apa? Oh, ada bentuk semesta, jagat raya kayak begini, pasti ada yang menciptakannya, global kayak begitu. Biarpun nggak pakai dialog mantikiyah seperti yang akan kita pelajari. Maka yang kita pelajari ini mengukuhkan. Untuk kita menggugurkan kita dari keharaman, agar kita tidak dosa, maka kita akan pelajari ini semuanya. Insya Allah. Ini beberapa hal yang harus kita ketahui tentang imannya seorang muqallid. Jadi taklid di dalam iman itu dalam kitab Jawharut Tauhid, di situ juga tardid. Tardid di situ bukan ragu ya. Imannya seorang muqallid adalah fi tardid, bukan dalam keraguan, tidak. Tardid adalah perbedaan para ulama. Kalau dikatakan ragu enggak ada, iman enggak ada ragu. Iman tidak ada ragu. Kemudian nanti ada pembahasan lagi. Apakah al-iman yazid wa yanqus? Jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah dan berkurang. Ya, ini terlalu banyak ini Masya Allah. Hari ini banyak, memang harus begitu. Mungkin nanti diulang lagi. Jelas, jadi muqallid. Maka dari itu kita jangan taklid dalam berakidah. Kita harus tahu hujjahnya. Dan hujjah di sini termasuk hujjah akliyah.
Tidak, bukan hujah syariah. Kalau hujah syariah mungkin masih salah. Hujah syariah itu adalah bagi orang yang sudah beriman. Kalau belum beriman memang nanti harus dengan akalnya. Makanya yang kita antisipasi adalah sebagian orang yang mengakui Tuhan Allah, tapi keyakinannya adalah Tuhan Allah ada di kahyangan. Karena dulu dia sering nonton Baratayuda misalnya. Atau Ramayana. Atau keyakinan yang makanya bukan itu. Coba kalau ada orang kafir katakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa'lamu annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah Allah. Mereka tidak ngerti Allah. Mereka tidak percaya dengan Al-Qur'an. Bagaimana bisa membawa orang kepada Al-Qur'an bagi orang yang belum kenal Al-Qur'an? Memang hidayah kadang diberikan oleh Allah, begitu saja tiba-tiba ada orang masuk Islam. Tapi ini berdialog dengan orang yang mereka juga punya keyakinan, mereka juga punya kitab suci, mereka juga tentang konsep ketuhanan di dalam agama mereka ada. Maka didiskusikan, ayo berbicara. Hai para filosof, hei para pakar-pakar akidah di agama lain, ayo didiskusikan tentang konsep ketuhanan. Menurut ente seperti apa? Menurut saya seperti apa? Didiskusikan. Mereka mikir. Nah itulah. Baru setelah itu, wah Islam berarti yang benar. Tuhan harus maha tunggal. Dan tunggal di sini seperti apa? Bukan 3 adalah 1, 1 sama dengan 3. Nggak ketemu. Matematiknya bagaimana? Kan begitu. 3 dari dulu juga 3. 1 adalah 1. Bukan 3 dalam 1, 1 adalah 3. Tidak ada. Jadi 1 Tuhan maha tunggal. Tuhan maha tunggal. Nanti dibahas tentang untuk nafyil kumum al-khamsah itu maka benar. Ini pembahasan panjang insyaallah, makanya ini harus hati-hati. Belajar akidah itu pelan, harus ada. Tidak ngantuk yang pertama ya. Juga nanti sini. Ini kalau udah ngantuk hilang tiba-tiba ngomong apa tadi? Baik. Apa tadi? Taklid. Al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Sebagian dari ulama Hanafiyah mengatakan kebanyakan Hanafiyah adalah Maturidiyah. Ini sebelum masuki syarah ya. Karena memang pembahasan-bahasan ini banyak. Kita hanya punya waktu 20 hari ini. Harus tuntas ini. Dan pembahasan sangat panjang sekali. Al-iman yazidu wa yanqus. Menurut jumhur ulama ahli sunnati wal jamaati, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang. Akan tapi menurut sebagian dari ulama Hanafiyah mengatakan al-iman yazidu wa la yanqus. Limadha? Li'anna iman, sebab iman itu adalah qimmah, puncak keyakinan. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Akan tapi menurut kita adalah bertambah dan berkurang. Dan bertambah ditandai dengan banyaknya kita beribadah, semakin dekat kepada Allah, dan berkurang dengan gemarnya kita bermaksiat dan seterusnya. Mungkin kita perlu nih, biasanya ini pembahasan itu kok ada. Kadang-kadang untuk sampai kepada makna itu repot. Gimana ya kok iman tambah? Saya yakin kok, yakin ya yakin. Kenapa kok harus berkurang? Kan begitu. Bagaimana yakin? Maka kita sederhanakan saja begini. Misal, suatu ketika kita mendengar sebuah kabar bahwasanya Guru Mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun akan datang ke Indonesia. Yang ngomong semua muridnya. Dan muridnya kan banyak ustaz-ustaz kiai-kiai. Kira-kira percaya enggak? Percaya. Yakin? Yang ngomong ratusan orang, yakin. Baik. Tahu-tahunya setelah itu ada tambahan. Ada telepon macam-macam, sudah nyampe bandara. Kita dengar informasi, alhamdulillah Habib Abdullah sudah sampai bandara. Ada SMS masuk banyak. Kita telepon bener nih, bener sampai bandara. Tambah yakin atau tidak? Kemudian langsung sudah nyampe ke pesantren Al-Bahjah. Lah, setelah itu apa? Kita datang rombongan orang yang sudah yakin tadi. Yakin nih, kalau tidak yakin dia bakal datang kan? Yakin. Kemudian dengar suara Habib Abdullah Baharun gimana? Tambah ya? Yakin. Wah, benar tuh suaranya. Tambah ya? Yakin. Akhirnya masuk ke sini kelihatan beliau. Yakin atau tidak? Beda tidak yakinnya waktu melihat sama mendengar tadi? Beda. Itulah gambarannya sederhana saja, enggak usah dialog mantek yang panjang-panjang ini. Awas-awas dialognya ahli kasyaf, orang yang suka aneh-aneh. Bahasa ahli kasyaf, dia sendiri tidak kasyaf, ya ahli kasyaf itu musibah. Waduh. Syariat tidak ada yang aneh-aneh. Minum khamr neraka, sudah selesai. Enggak ada wali minum khamr ya. Nah, ini kita khawatir masalah ini dihubungkan dengan kasyaf. Bohong, dusta. Ketemu Nabi Muhammad adalah hak, akan tapi kalau sudah berubah menjadi bualan-bualan. Saya ketemu Rasulullah, saya ketemu Sunan Gunung Jati, saya ketemu setiap malam cerita mimpi sama muridnya. Buku kitabnya tidak dibaca. Awas ini, sesat. Ini kita perlu hak ini.
Kasyaf benar hak di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kasyaf cuman perlu kejujuran gitu. Orang ngaku kasyaf siapa yang bisa ngecek? Oh, apalagi kalau pengen dapat makom tinggi cukup Allah. Semalam ketemu Rasulullah, nangis, pinter nangis dia. Oh, percaya enggak? Masya Allah, Rasulullah berbesar ini asyik. Jangan hati-hati ya. Tidak, kita ikut manhaj yang jelas, manhaj ahli akidah syar'i. Pelajari syariat zahir dulu ini. Adapun masalah Allah memberikan kepada kita tentang dibuka hati, tiba-tiba kasyaf. Kayak Imam Ali bin Abi Thalib, "La kushifa 'anil ghidha mazdadtu yaqina." Maka kita perlu berbicara ilmu dengan kayak begitu, coba difahamkan. Difahamkan dengan gamblang, jelas, sederhana, insyaallah sampai. Memang al-iman yazid wa yazid wa yanqus. Iman yazid wa yanqus. Dan iman itu tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan bisa saja seorang awam imannya sangat kuat sekali. Karena dipilih oleh Allah. Tapi tetap bisa berhujjah. Sehingga kalau Allah dicaci marah. Nabi Muhammad dicaci lihat marah. Ngangkat pedang itu orang. Padahal dia awam. Nggak pernah membaca sejarah Nabi SAW. Dan mungkin tidak pernah membaca maulid Nabi. Sekarang baca maulid Nabi, Nabi dicaci masih tenang saja. Ini kan aneh. Jadi keyakinan di dalam hati itu ada, dibangun, terbangun di dalam hati. Allah memberikan. Allah yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi may yunib. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dan juga Allah kadang memberikan hidayah itu di saat orang itu berusaha kayak ngaji begini ini. Tiba-tiba ada orang kuat iman di dalam. Itu kuat iman, Masya Allah. Imanul ajais. Ibu-ibu di kampung lihat imannya ajais. Enggak macam-macam dia. Tidak macam-macam. Justru biasanya dia sudah masuk dialog falsafah, belajar akidah kayak begini, ilmunya ilmu akal. Karena senang dipandang oleh jamaahnya bahasanya, oh omongannya hebat, sampai aku tidak paham. Nah, itu. Nah, jadi nggak usah, khususnya para santri, kalau ngomong yang wajar saja, sesuai dengan apa petunjuk ahli akidah syar'i. Tidak usah macam-macam ya. Hayalan itu sudah lupakan semuanya. Kadang disebutkan kepada orang-orang besar, disebutkan kepada imam-imam besar kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, disebutkan kepada Imam Ali Abu Bakar Sakran, disebutkan ada katanya cerita aneh-aneh, disebutkan kepada Imam Ghazali rahimahullah taala, ada palsu dusta yang disebutkan kepada Imam Ghazali rahimahullah taala. Tidak ada itu semuanya. Harus tahu bahasanya ilmu itu jelas. Jadi bukan dengan khayal itu ya, insyaallah ya. Jadi ingat, kasyaf ilham adalah benar, maka saya ingatkan tadi, kenapa apa? Banyak orang belajar akidah, ternyata di giliran masuk bab ilham sama kasyaf, panjang ceritanya kemana-mana. Hanya akidahnya adalah bukan akidah yang benar, akidahnya akidah kasyaf. Ya. Keyakinan itu dibangun dengan ilmu, menggunakan akal, menggunakan dalil syar'i, dilihat, nakalnya seperti apa, baru nanti dicermati. Terus, itu namanya nazar. Untuk wusul ilal ma'rifati. Nanti ada an-nazar lil wusul ilal ma'rifati. Kita nazar itu menggunakan akal pikiran kita sampai kepada ma'rifah. Hakikat ma'rifah. Sampai suatu ketika ada dikisahkan bahwa ini ilmu adalah dengan begini ini. Bukan dengan mimpi. Ada Imam Mukri kalau tidak salah. Seorang qadhi besar dia. Tiba-tiba ada orang ngadu kepada Imam Mukri, bahwasanya sapinya telah hilang. Dan Imam Mukri dan orang tersebut berkata, "Wahai Imam, sapiku telah hilang." Yang mencuri adalah ini. Ditunjuk orangnya. Kemudian Imam Mukri bertanya, "Mana bukti kalau sapi itu milikmu?" Ada orang yang tahu, minimal 2 orang yang tahu kalau itu sapi milikmu? Saya tidak punya, tapi ini jelas milik saya. Oh, enggak bisa. Sahibul yad, maka di tangannya siapa saya hukumi. Dan orang itu mengatakan ini sapi saya, bukan sapinya ini. Yang ngadu itu mencuri sapi saya. Akhirnya dihukumi oleh Imam Mukri bahasanya sapi bukan sapimu. Sapi tetap sapinya orang yang megang sapi tersebut. Akhirnya tiba-tiba dalam riwayat ada dalam kisah itu ada yang mimpi, katanya Pak. Bahwasanya berdasarkan mimpi bahwasanya yang benar adalah sapi ini bukan miliknya orang ini. Tapi orang yang ngadu tadi, itu pencuri. Rupanya yang punya sapi itu adalah seorang kekasih Allah. Lalu mengutuk Imam Mukri, kau akan ditelan oleh bumi.
Ditelan oleh bumi. Separuh. Imam Mukri hanya berkata, "Ya Rasulullah, aku hanya membela syariatmu. Syariat zahir terangkatlah." Jadi jangan khawatir membela syariat zahir. Sudahlah. Makanya santri-santri itu akan kita biasakan sudahlah jangan dengan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Masal baca akidah ini. Kita baca akidah. Tak taunya akidahnya kenceng, aneh-anehnya kenceng itu. Itu ada di sebagian pondok, sebagian ini aneh-aneh semua enggak ada. Belajar begitu. Dan ini pun dihafal, dimengerti, difahami insyaallah semacam itu ya. Apa hubungannya dengan ini? Nah, ini pembahasan tentang ini semuanya biasanya dihubungkan dengan urusan kasyaf mulai dari abawain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun ada yang mengatakan bahasanya Bapak Ibu Nabi Muhammad ada di surga, ada orang ketemu kita. Nabi Muhammad menemui kita di dalam mimpi, Bapak Ibu Nabi Muhammad di dalam surga. Kita percaya bukan karena omongan Nabi Muhammad di dalam mimpi kita, tapi apa? Dengan hujjah syar'iyyah. Hujjah syar'iyyah. Adapun orang mimpi ketemu Rasul adalah hak. Dan kalau ada orang ketemu Nabi Muhammad yaqdhah adalah hak. Man ra'ani fil manam sawfa yarani yaqinan fa inna syaitan la yatamathalu bi. Kenapa kita tekankan di sini? Supaya kita terbebas dari hal aneh itu biar bisa cerdas nanti biar dia konsen. Nanti itu hayalan, akhirnya enggak ketemu judulnya. Akidah menggunakan akal, nazar, akal gunakan. Baik, itu saja insyaallah. Tadi ada beberapa permasalahan yang pelik ya, semoga bisa kita ikat dalam catatan, kita hafal, kita rasakan. Dan pertemuan yang akan datang insyaallah akan kita lanjutkan dengan mengenal sifat-sifat Allah, dan banyak permasalahan insyaallah yang akan kita hadirkan berkenaan dengan ini sebelum kita masuk. Sebab kalau sudah masuk ini nanti agak panjang lagi tentang wujud Allah, qidam, baqa. Itu panjang itu dialog. Ini muqaddimah panjang sangat penting. Akan tapi ketahuilah kita akan semakin yakin dengan apa yang diterangkan oleh para ulama kalau muqaddimah ini kita sudah paham. Ini saja. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, kekuatan iman, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan ahli iman, dan semoga Allah menjaga kita dari ketersesatan. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para pecinta-cinta beliau di surga nanti, panjang umur, sehat walafiat, mendapatkan segala kemudahan. Al-Fatihah. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.